Om Swastiastu. Tahukah anak-anak siapakah tokoh pada gambar di samping? Bapak beri waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, waktunya sudah habis. Jika anak-anak menjawab tokoh tersebut adalah Cornelis de Houtman, maka jawaban anak-anak adalah benar. Cornelis de Houtman adalah tokoh pelaut Belanda yang pertama kali datang ke Nusantara, tepatnya berlabuh di Banten pada tahun 1596. Adapun tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah yang akan dijual di pasaran Eropa. Bagi rakyat Nusantara pada saat itu, perdagangan tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, namun juga merupakan penghubung antar pulau dan saluran Islamisasi. Berbicara tentang kedatangan Belanda ke Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari Kerajaan Banten. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam dan menguasai perdagangan di Selat Sunda. Bagaimana kerajaan ini lahir dan berkembang? Hal inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti yang kita ketahui, Banten adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati melalui penaklukan. Umumnya cara ini disebut dengan cara politik. Selain saluran Islamisasi dengan cara politik, ada pula saluran Islamisasi lainnya seperti perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan seni budaya. Melalui cara-cara ini, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, Kesultanan Makassar, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Tidore, serta beberapa kerajaan-kerajaan Islam kecil lainnya yang berada di bawah perlindungan kerajaan-kerajaan tersebut. Salah satu kerajaan Islam Nusantara adalah Kerajaan Banten yang terletak di Tatar Pasundan, Provinsi Banten saat ini. Pada mulanya, Kerajaan Banten merupakan wilayah bawahan Kerajaan Demak, sehingga kerajaan ini didirikan dengan tujuan untuk meluaskan pengaruh Kerajaan Demak di wilayah Jawa bagian barat, terutama untuk mensiarkan agama Islam, menjadikannya pangkalan militer dan kawasan perdagangan, serta mengantisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Raja pertama Kerajaan Banten adalah Maulana Hasanuddin, yakni anak dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Penaklukan Banten dipimpin oleh Maulana Hasanuddin dan beliau mendirikan keraton di Surusuan. Kemudian keraton ini kelak menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banten. Selanjutnya, Maulana Hasanuddin melakukan perluasan wilayah hingga ke Lampung pada 1530. Pada tahun 1570, Maulana Hasanuddin wafat dan digantikan putranya, yakni Maulana Yusuf. Pada masa Raja Maulana Yusuf inilah Pajajaran sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir di tanah Jawa pada tahun 1579 berhasil ditaklukkan, sehingga memperkokoh kedudukan Banten di Jawa bagian barat. Pada
tahun 1580, Maulana Yusuf wafat dan digantikan oleh putranya, yakni Maulana Muhammad. Pada masanya, untuk memperkokoh penguasaan perdagangan, beliau mencoba menguasai Palembang pada 1596. Namun ekspedisi ini gagal dan beliau gugur dalam pertempuran tersebut. Meski begitu, Banten telah memiliki kedudukan yang kokoh atas perdagangan di Selat Sunda. Pada tahun 1596, Kerajaan Banten selanjutnya dipimpin oleh Pangeran Ratu bergelar Sultan Abu Al-Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Beliau diangkat sebagai seorang sultan pada usia 5 bulan, sehingga pemerintahannya diwakilkan pada Mangkubumi dan ulama. Pada masanya juga, Cornelis de Houtman pertama kali berlabuh di Pelabuhan Banten. Puncak kejayaan Kerajaan Banten adalah pada masa Sultan Ageng Tirtayasa atau Pangeran Surya. Pada masa pemerintahannya dilakukan beberapa hal seperti memajukan perdagangan hingga ke Sumatera dan Kalimantan, menjadikan Pelabuhan Banten sebagai pelabuhan internasional, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam, modernisasi bangunan arsitektur keraton, membangun kerjasama dan armada laut untuk melindungi perdagangan, membangun saluran irigasi untuk kemakmuran rakyat dari Sungai Untung, Jawa Taruna hingga Sungai Pontang pada 1663. Karena jasanya, beliau diberi gelar Tirtayasa. Tirta yang artinya air dan yasa yang artinya merencanakan atau membangun. Kemunduran Kerajaan Banten juga terjadi pada akhir masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal ini dikarenakan suatu peristiwa adu domba yang dilakukan oleh VOC terhadap keluarga kerajaan, yakni antara Sultan Ageng Tirtayasa dan anaknya Sultan Haji. VOC yang berpihak pada Sultan Haji dengan taktik tipu muslihat telah menjebak Sultan Ageng Tirtayasa dalam sebuah perjanjian. Akhirnya, setelah Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap, Sultan Haji naik tahta. Namun, sejak saat itu, rakyat sudah tidak percaya akan raja mereka. Adapun alasan lain juga dikarenakan VOC yang selalu ikut campur urusan kerajaan serta perang perebutan Selat Sunda dengan VOC membuat Pelabuhan Banten menjadi tidak aman. Demikian materi kita kali ini. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi, cobalah anak-anak mengerjakan latihan soal berikut. Demikian materi kita hari ini. Anak-anak telah belajar dengan sangat baik dan berusaha untuk menjawab latihan soal dengan cukup baik. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.